Gede sahabat rock and roll. Masih di Line Coffee dan aku mau ketemu narasumber aku yang keren, namanya Mas Sanjaya dari Bumi Kardus. Jadi udah asik, udah selesai meeting, waktunya kita ngobrol-ngobrol seru di Entrepreneur Rock. Mana ya Mas Sanjayanya? Belum datang. Hai Bu Rock and Roll. Hai, Halo. Gimana Mbak? Nggak nyasar kan? Enggak dong. Aku juga baru temuin tempat coffee shop seperti ini, keren kan? Nggak nyasar kan? Gampang kan Kayaknya sih? kalau gue juga kayaknya asik buat nongkrong di Iya, sini. kayak buat nongkrong gue asik ya. Sini. Nih karena COVID kita udah menjauh, Udah menjaga jarak. jaga jarak. Yeay, bener nggak nyasar? Enggak. Keren. Di mana sih rumahnya? Gue di Sawangan Mbak. Sawangan. Oh deket dong, gue juga Bintaro. Iya makanya. Iya makanya lebih gampang kesini kan? Tuh. Soalnya kalau udah minta jatah work from home gitu, lebih enaknya kayak gini nih di coffee shop Ya. gitu. Soalnya kalau di kantor terus, satu di rumah terus tuh kayak lagi COVID pusing. Oke, sahabat rock and roll. Jadi sebelah aku ini adalah Mas Sanjaya dari Bumi Kardus. Dia udah nge-branding di t-shirtnya. Dan dikenal dengan namanya Baba. Bukan kata Baba ya, beda. Ini Baba Kardus. Iya. Peace. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sahabat rock and roll tentang bisnisnya Baba atau Mas Sanjaya. Aku tuh udah lama loh tahu Bumi Kardus dan kita udah pernah pesen deh. Pernah. Kita udah ketemu di kantor. Oh iya. Ketemu, Mbak. Oh iya. Jadi Absolutio tuh udah pernah kerjasama sama Bumi Kardus. Waktu itu kita bikin mapping, market. Market. Apa itu Bumi Kardus? Sahabat rock and roll, mari kita lihat Instagramnya Bumi Kardus berikut ini. Ih, keren banget. Jadi idenya bagaimana ceritanya? Idenya. Gue nggak kebayang sih tuh. Lah, gue juga sampai sekarang nggak pernah kebayang, Mbak. Tapi bisa jadi sekeren itu. Kita jangan ngomongin bisnisnya deh. Ya. Jangan dulu ngomong bisnisnya. Kita ngomong idenya kenapa bisa bikin kardus jadi bentuk-bentukan yang keren seperti itu. Berarti gue ngomong dari awal kali, sejarah kali ya. Iya, dari awalnya Dari dong. sejarah, iya. Jadi, ini gue bukan berangkat, ya pertama bukan berangkat dari bisnis. Dan gue bukan, kalau dibilang seniman kardus juga bukan. Gue berangkat bikin mainan buat anak gue, Mbak. Oh, berangkat dari bikin mainan buat anak. Buat anak. Jadi inspirasi nama Bumi Kardus itu, Bumi itu nama anak gue juga. Senandung Bumi namanya. Oh, nama anaknya Bumi. Iya. Oke. Nggak berat nama anak Bumi. Berat. Sempet sakit lama dulu kecil. Akhirnya sama mertua suruh ganti panggilan namanya Senandung. Akhirnya sekarang jadi diganti Senandung. Oh iya, soalnya Bumi tuh kayak berat gitu ya. Ya, tapi nikmatin aja ya, lah. tapi kepercayaan sih. Doa. Banyak doa harapan di situ. Ya, amin. Terus? Ya, jadi pertama kalinya tuh mungkin gue cerita tentang gue dulu sedikit ya, Mbak. Gue tuh sekian lama kerja satpam. Oh, security. Gue security. Latar belakang pendidikan gue cuma SMP. Nah, anak gue ulang tahun. Dia pengen rumah Barbie. Oke. Rumah Barbie terus. Rumah Barbie. Gue nyari, wow lumayan juga harganya. Ya kan. Terus gue di kantor banyak kardus bekas. Gue nego sama anak gue, sama Bumi. Terus gue bilang, kalau rumah Barbie itu yang main di dalam cuma bonekanya, ya kan. Tapi kalau pakai rumah ini, gue nggak bilang itu kardus, gue bilang Baba bisa bikinin rumah yang kamu bisa masuk ke dalam. Kamu juga bisa main bareng sama bonekanya di dalam. Wait. Jadi Bumi itu cewek? Cewek. Ya ampun, gue pikir Bumi itu cowok. Ya. Ternyata cewek ya. Cewek. Bagus tuh nama Senandung. Sorry. Ibu-ibu. Kayaknya kalau udah ngomongin anak, nama kayaknya terpancing secara emosional. Iya. Terus. Iya, kayak gitu. Lo nego sama Bumi. Oke, nego. Terus akhirnya
gue bikinin itu rumah kardus. Saat itu gue belum, itu 2015 September ya, 24 September anak gue ulang tahun. Setelah itu jadi, gue belum main Instagram, masih di Facebook. Gue posting tuh di Facebook, Mbak. Ternyata ramai responnya. Teman-teman pada pesan. Wow, mau lihat nggak kayak apa rumahnya Bumi ya, rumah Barbie-nya Bumi ini dia nih sahabat rock and roll. Besarnya berapa tuh? Besarnya panjang kali lebar kali tingginya tuh lebar tuh panjang itu 1 meteran, terus depan 1 meter, lebarnya di 60, tingginya 1 meteran juga. Oke. Jadi lumayan nyaman lah. Dia happy dong. Happy. Lu chat segala macam. Belum. Ini gue cerita Mbak, ini satu pelajaran buat gue nih. Masih pure kardus. Gue finishing cuman pakai garis-garis aja pakai spidol. Nah pas seiring waktu ini udah gue balik kita yang tadi kali ya. Udah gue posting di Facebook. Di Facebook, ramai teman-teman pada pesan. Kalau Facebook kan banyak kan kita orang kenal ya, yang berteman. Pada pesan ya udah. Itu gue berjalan tuh Mbak, pesanan masuk akhirnya akhir tahun gue kayaknya ini bisa jalan hidup gue nih. Gue tuh nggak mikir sederhana banget. Kayaknya rumah Barbie dari gue kecil sampai sekarang sesederhana itu pemikiran gue masih laku. Ya kan masih ada kan, masih bertahan. Harusnya sih gue bikin rumah kardus aja. Anak-anak lebih suka karena kan bukan bonekanya aja yang main, tapi anaknya bisa main ke dalam. Gue mikir sesederhana itu saat itu. Gue resign deh. Setelah berapa bulan? Kayak September, Oktober, November, Desember. Luar biasa nyalinya loh. Iya, gue nekat tuh. Nekat loh. Gue nggak ngerti bisnis, gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak ngerti bahan bakunya. Pokoknya gue nekatin aja udah. Memutuskan untuk resign jadi security. Seriusin kardus. Tapi apa alasan lainnya? 1 bulan lu bisa dapat berapa duit? Kalau berapa duitnya sih, gue berapa kali bisa hampir sama penghasilan gue. Iya. Itu kan udah gue pikir kayaknya udah bisa. Apalagi kalau gue fokus harusnya bisa ngegas lagi. Iya, itu kan lo di sela-sela aja. Iya. Harusnya gue bikin produk. Rock and roll. Salut sama Baba ya. Nekat dan punya kemauan dan yakin, Mas. Iya, harus yakin. Yakin sukses. Yakin sukses, amin. Iya. Terus akhirnya lu memutuskan untuk resign dan lu fokus dengan bisnis ini. Betul. Terus apa yang lu lakukan ketika besoknya lu udah nggak bergaji? Gua nggak bergaji, masuk tahun baru, gua nganggur. Ternyata di Facebook udah selesai kali sama teman-teman. Udah nggak ada pesanan. Karena teman-teman doang kalau di teman-teman Facebook. doang kan. Circle-nya ya. Circle kecil kan. Wah gila, gua nggak tahu gua ngapain. Tuh gua selama 2 bulan itu Mbak, gua serabutan akhirnya. Apa aja gua kerjain. Tapi gue karena udah jatuh cinta nih sama kardus, gue nggak berhenti bikin. Jadi kan kalau dulu awal-awal tuh orang pesanannya berkembang, gak hanya rumah, ada castle, ada bentuk istana, ada bentuk mobil, kitchen set, pokoknya masih mainan ya. Nah gue nggak berhenti, tetap gue bikin. Gue suka gue bikin apa gue bikin. Sampai satu ketika gue belum Instagram, satu ketika temen bilang, lu bikin Instagram lah, lu posting aja di Instagram, terus diajarin hashtag-hashtagnya. Gue tuh buta tuh Mbak kayak gitu. Lu kasih judul rumah kardus, ntar lu bikin hashtag-hashtagnya. Iya. Rumah Barbie apa-apa. Gitu. Biar itu ya mancing trafik orang lihat. Iya, gua masih nggak paham kan. Gua kerjain tuh. Baru tuh Mbak sampai udah mulai tuh pesanan masuk. Karena kan lebih ke custom. Orang anak-anak tuh mau bikinnya kayak apa, nanti kita buat anaknya mau kayak apa. Tahun berapa tuh? Ini 2016. 2016. Kan 2015 awal. 2016 awal. Wow. Sekarang kita kepoin Mas Sanjaya atau Baba di bisnisnya. Wih, setelah lu belajar bikin bentukan yang bukan rumah-rumah gitu, terus belajar sosial media, dalam hitungan 1 bulan mulai banyak yang pesan. Udah mulai berjalan ya, jalan. Gitu. Jadi mainan gue nggak berhenti ya Mbak, tetap tema custom. Terus udah mulai yang bentukan-bentukan yang masuk ke event ya. Iya. Itu gue baru kenal dunia event di situ tuh. Dari situ tuh. Terus gimana setup segala macam. Sampai bikin studio juga. Kayak bikin studio kita kerjain juga. Jadi gue coba semua jadi tahu deh. Siapa sangka ya kardus bekas, ya kan? Permintaan anak menjadi ladang rezeki ya. Iya. Luar biasa. Karyawan berapa sekarang? Kalau karyawan ya 2017 itu zaman. Oh di saat itu sih 2 ya Mbak. 2 yang
yang fix. Kalau yang lain pemain cabutan lah. Cabutan freelance. Antar kampung. Kalau di orang Sawangan tarkam. Tarkam. Di orang Sawangan tarkam. Yeah. Apa tuh artinya? Antar kampung. Lagi butuh telepon datang lo gitu ya. Bantuin gua buat ini nih. Produksian gitu sih. Jadi di saat itu sih benar-benar semuanya bahasa karena learning by doing. Learning by doing. Otodidak. Jadi gua belajar itu dengan melakukan. Karena kalau gua harus belajar dulu terus melakukan kelamaan. Udah dengan usia segini gua masih belajar kapan dari duitnya. Di rumah ada tanggung jawab yang harus diberesin. Bener. Jadi gua ambil resiko kalau misalkan ada kesalahan atau apa ya resiko besar yang gua ambil. Iya. Itu gua pernah pengalaman kayak gitu. Jadi gua pernah di satu mall di Alam Sutra. Kita bikin wahana juga. Terus kita bikin konsep temanya kalau di Instagram ada temanya luar angkasa. Gua deadline produksi nggak kekejar, Mbak. Terus bicara nggak kekejar, jadi gua bisa set up saat hari itu juga. Jadi 3 hari gua loading. Cuman finishing. Jadi masih selama seminggu itu gue setiap malam tim ke sana untuk beresin. Ya hal-hal kayak gitu kan gue belajar tuh jadinya. Kena komplain dong? Kena komplain? Ya resiko. Iya. Secara manajemen waktu kayak gitu-gitu gue belajar. Wah berarti gue harus prepare nih waktu produksi kayak gimana. Jangan bilang iya aja sama klien. Nggak taunya nggak kekejar. Ya, itu gue belajar, Mbak, bener. Karena kan kalau event suka dadakan, bisa nggak 2 hari? Bisa nggak 1 hari, ya kan? Kalau sekarang udah bisa begini lah, bisa. Iya, bisa bilang. Iya. Kalau waktu itu kesalahan besar sih di kita, karena kita terlalu idealis. Terlalu idealis, bikin konsep kayak gimana, ternyata pada saat produksinya gak kekejar. Luar biasa. Makanya belajar lah di situ. Sekarang banyak pesanannya lebih kemana? Bentukan-bentukan tadi atau? Kalau di mainan itu makin meliar kalau gue bilang. Oh, mainan makin banyak. Makin bentukannya makin aneh-aneh karena mereka apa yang gue ada pesan yang pernah gue sampaikan tuh kayak nyampe gitu, misalkan ada yang pengen banget punya yang gue bilang big band, Mbak. Iya. Jadi mereka mau ngasih lu referensi aja, gue mau bikin kayak gini. Iya. Terus lu yang skate gitu, gue diskusi WhatsApp, gue skate. Kayak gini gimana, Mbak? Karena kan gue nggak bisa bikin yang mirip banget. Bapak sekolah insinyur lagi aja, Pak. Keren banget. Bumi bapaknya keren loh. Tapi strateginya gimana? Strategi bisnis ya? Dari tahun 2016 sampai sekarang masih survive. Apa yang lo lakukan? Versinya Mas Sanjaya lah. Sebetulnya kalau jujur aja gue nggak punya strategi bisnis. Gue bener-bener nggak ngerti bisnis kayak gimana. Untuk bertahan. Yang simple aja. Ya kalau untuk bertahan, kalau untuk bertahan sih gini. Gue punya platform media sosialnya Instagram. Di saat gue cuman yang tadi yang awal-awal gue memulai bisnis di mana gue nganggur, gue orangnya nggak mau berhenti bikin. Nah itu media sosial tetap gue tetap ada. Gue naikin postingan dengan bikin apa. Karena di situ suka terpancing ada yang jadinya request. Iya. Gue bener-bener di Instagram, Mbak, dapet ini. Luar biasa. Dari Instagram semua tuh. Ya karena zaman sekarang kayak aku IO pasti lihatnya profilnya di YouTube, Instagram atau gimana. Temen-temen IO juga begitu kok banyak. Wow. Sahabat rock and roll, pertanyaan terakhir ya buat Mas Sanjaya, kasih tips dong buat sahabat rock and roll yang ada di rumah kalau mereka melihat sesuatu hal yang mungkin mereka merasa passionnya, kayak kamu kan ngelihat, wah ini passionnya gue bukan, tapi kok gue lihat ada peluang malah jadi menghasilkan. Gimana sih caranya untuk memulai bisnis? Gitu, memulai hal-hal yang di sekitar kita dulu untuk akhirnya menjadi peluang bisnis gitu. Kalau gue kesana, Mas. Set ya, oke. Jadi gue ngeliatnya gini, pertama adalah satu, apa yang lu suka ya lu tekunin, lu kerjain. Gue yakin itu bisa menghasilkan. Tapi yang penting 2 sih kata kuncinya, konsisten dan komitmen. Konsisten, komitmen tuh. Karena gue pernah melakukan itu kemarin pada saat gue melakukan ngerasain di saat dimana gue bingung cara jualannya gimana. Akhirnya gue suruh pindah ke satu media sosial ke media sosial yang satu. Ternyata tapi gue nggak berhenti untuk membuat, walaupun gue nggak tahu ini bisa dijual apa enggak, tapi gue nggak berhenti berkarya gitu kan. Itu ya gue pikir konsisten dan komitmen. Terus
sama ini, fokus aja. Jadi kayak gue akhirnya walaupun ada tantangan, Mas kalau misalkan pakai material styrofoam atau apa, gue ya dengan enggak Mbak, kita fokusnya di kardus aja. Karena sampai sekarang akhirnya berkembang nih Mbak. Gue lihat mata gue makin terbuka, pengen cari tahu nih di luar tuh kayak apa sih kardus dieksplor. Wah jauh Mbak, gue jauh. Gue pernah lihat. Iya. Di London, itu udah bikin kayak wall. Iya. Kayak foyer. Oh udah keren banget sih. Kayak gitu. Jadi udahlah gue fokus di sini. Karena gue yakin kalau kita fokus ya bukan apa akan jadi ahlinya lah kasar kayak gitu. Udah gitu aja. Iya. Udah banyak bagian-bagian yang udah orang lain kerjakan. Iya, sahabat rock and roll tuh ya. Pertama adalah cintai pekerjaannya, konsisten. Ya. Ya. Terus yang tadi apa? Ya fokus sama satu hal. Fokus sama satu hal yang menurut kalian sukai tadi biar lebih matang ya, kayak gitu ya. Luar biasa. Nggak nyangka ya. Iya. Nggak nyangka sekarang bisa jadi bisnis dan jujur absolut aku udah pernah order juga, makanya kenal sama Baba nih dan hasilnya klien suka ya kan. Iya, dan juga tadi banyak ilmu yang kita dapatkan dari Mas Sanjaya bahwa kalau udah trial and error ketika punya satu problem harus cepat belajar ya untuk catch up, untuk beresin gitu. Sempat shock ya ngerjain event ya? Tapi di event kan seperti itu, gue masuk ke lingkaran itu jadi harus bisa beradaptasi. Iya, luar biasa. Gimana kopinya? Mantap. Mantap ya? Aku abis ini baru mau ngopi nih, tapi aku udah mencium wanginya tuh enak banget. Baik sahabat rock and roll, demikianlah obrolan aku sama Mas Sanjaya atau Baba dari Bumi Kardus. Jangan lupa kalau mau order, kalau mau lihat aja Instagramnya, bisa langsung DM dan juga order. Dan bagi teman-teman sahabat rock and roll yang mau belajar bisnis kayak Mas Sanjaya, jangan takut untuk mulai. Kapan lagi untuk mulai? Belajarnya sambil jalan. Betul. Learning by doing kalau kata Mas Sanjaya. Yes. Jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk mencoba. Siapa tahu itu peluang karir Anda, peluang bisnis Anda, dan bisa sukses kayak Mas Sanja. Amin. Bye. Baik, kesini dong Mas Sanja. Oke. Rock and roll.